Apakah Anda sadar bahwa dalam Lukas bab 8 ada beberapa perempuan muncul di Lukas bab 8? Gak percaya? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Saya selalu berharap Anda semua tidak pernah bosan-bosan dalam membaca firman Tuhan, bergelut dengan sabda-sabda Tuhan, dan juga mencoba untuk mencintai firman Tuhan. Cinta itu kan akan tumbuh kalau ada sebuah pembiasaan. Nah, kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, terus secara rutin, konsisten, pasti lambat laun kecintaan itu akan tumbuh. Apalagi ketika kita sadar, betul juga ya, firman Tuhan itu pelita buat langkah kaki kita. Kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus kita pilih. Kadang-kadang kita terlalu terdesak oleh aneka macam persoalan-persoalan hidup yang kalau kita cermati ternyata tidak semua dalam kehidupan kita itu bisa bermakna. Firman Tuhan menyediakan kepada kita sebuah sumber inspirasi untuk kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, entah mengapa dalam beberapa perayaan Ekaristi akhir-akhir ini banyak bacaan-bacaan yang kalau tidak hati-hati membawa para pembaca kitab suci pada penafsiran-penafsiran yang sembrono. Misalnya kemarin saya buat tafsiran tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Nah, entah mengapa hari ini di Lukas bab 8 khususnya di ayat 19 sampai 21 lagi-lagi kita akan melihat, membaca, menemukan kok begini, kok begitu ya. Mari kita simak teks-teks yang cukup sulit, teks-teks yang harus ditafsirkan secara lebih mendalam lagi. Tetapi saudara-saudaraku, sebelum kita masuk ke teks Lukas bab 8, saya sering kali itu diomongin orang, Romo Yosef itu kayak orang apaan aja, kitab sucinya sampai begitu jelek banget. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya saya punya banyak kitab suci. Contohnya yang ini. Lihat kitab suci saya yang ini. Kitab suci ini saya letakkan di kantor saya, di kampus, di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, tempat setiap hari saya mengajar. Nah, kalau Anda lihat ini masih mulus, masih bersih, ada coretan-coretan, ada stabilo-stabilonya, tapi ya memang tidak seperti ini. Saya punya kebiasaan dimanapun saya beraktivitas, tempat-tempat yang khusus milik saya punya kitab suci. Kalau Anda sama nggak kayak saya? Dan di mana Anda meletakkan kitab suci Anda? Bisa di mobil, karena aktivitasnya banyak di mobil misalnya. Bisa di kantor, bisa di ruang santai di rumah, bisa di ruang TV. Nah, boleh macam-macam. Nah, kalau Anda, menurut Anda ya, kitab suci yang mana yang lebih baik? Coba saya mau tes Anda. Dari tangan kiri, tangan kanan, kitab suci yang mana yang menurut Anda lebih baik, lebih enak untuk dibaca? Ayo. Yang kiri atau yang kanan? Silakan tulis di kolom komen. Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak yang nggak tahu kenapa Romo Yosef mempertahankan kitab suci yang seperti ini. Kitab suci ini itu sama jari-jari saya itu udah jodoh gitu loh. Kalau cari misalnya Imamat, Tawarik, Samuel, 1-2 Raja-Raja, atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu saya udah kayak punya feeling. Tinggal buka zret. Mau Amos, mau Hosea, mau Yesus bin Sirak, semuanya udah jodoh. Jadi tangan saya ini udah hafal dengan yang ini. Jadi tidak bulak-balik. Sementara kalau saya disuruh cari bab yang sama, ayat yang sama pakai kitab suci ini, saya perlu effort, saya perlu usaha yang lebih. Itu uniknya saudara-saudara. Saya nggak tahu itu terjadi di diri saya atau di diri Anda juga. Nah, mari saudara-saudara kita gali Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Saya nggak tahu, saya mau pakai yang mana nih. Saya mau pakai yang ini aja deh. Ketika kita membaca Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21, berbunyi seperti ini. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya,
ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jujur Li, kalau kata anak-anak muda zaman sekarang, teks ini dibaca secara sembrono seringkali oleh para pembaca kitab suci. Malah teks ini dijadikan sebuah bukti, tuh lihat, Yesus menolak ibunya. Yesus tidak mengakui ibunya. Yesus tidak menghormati ibunya. Ada yang membacanya seperti itu. Atau ada juga teks lain, tafsiran lain yang mengatakan ternyata Tuhan Yesus punya saudara-saudara kandung. Terbukti di sini ibu Yesus membawa saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, kalau membaca teks kitab suci jangan cuman sepotong-sepotong. Kita harus membaca dalam keseluruhan kitab suci, keseluruhan hidup Yesus, keseluruhan relasi antara Yesus dengan ibunya. Apakah bisa kita simpulkan karena dengan satu atau dua ayat ini kita bisa menyimpulkan Yesus tidak suka, tidak menghormati, tidak menerima Maria sebagai ibunya? Pasti tidak bisa. Karena kalau kita lihat dalam teks-teks kemunculan Yesus dengan ibunya, kiranya jauh dari tafsiran seperti itu. Contohnya di Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Di bawah salib Yesus berdiri ibunya. Dan Yesus di pesan-pesan terakhirnya mengatakan kepada salah satu muridnya, inilah ibumu. Nah, saudara-saudaraku terkasih, mari kita gali yuk bagaimana memahami teks yang sulit ini. Teks sulit seperti ini harus dibaca dalam konteksnya. Di mana teks itu berada, yaitu di Lukas bab 8. Apakah Anda tahu saudara-saudara, apakah Anda sadar bahwa dalam Lukas bab 8 ada beberapa perempuan muncul di Lukas bab 8? Gak percaya? Coba lihat Lukas bab 8 ayat 1. Judulnya aja udah jelas. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dikatakan tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Itulah figur perempuan, kelompok perempuan lebih tepatnya, yang diangkat dalam Lukas bab 8 di bagian awal. Ternyata perempuan-perempuan ini ditampilkan secara istimewa. Mereka mengikuti Yesus, mereka mendengarkan Yesus, dan mereka melayani Yesus bersama para murid dan juga rombongan-rombongan Yesus. Luar biasa, perempuan ini dikatakan melayani Yesus dengan rombongannya dengan kekayaan mereka. Sebuah pujian, sebuah posisi yang luar biasa bagi para perempuan ini. Mereka yang sudah disembuhkan, mereka yang sudah dipulihkan hidupnya, mengabdikan diri pada Tuhan. Nah, nanti saudara-saudara kalau Anda buka perikop-perikop di Lukas bab 8, Anda akan menemukan satu lagi figur perempuan yang juga luar biasa. Siapakah dia? Coba Anda buka di Lukas bab 8 ayat 40. Kalau tadi itu perempuan-perempuan yang melayani Yesus itu ada di awal. Sementara perempuan pendarahan ada di bagian akhir. Oh iya ya Romo ya. Ingat nggak? Perempuan pendarahan yang menderita 12 tahun dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Karena tidak ada seorang pun yang mengakuinya. Berkatalah Petrus, Guru, ada banyak orang mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku.
Kemudian ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, si perempuan ini punya rasa percaya bahwa jumbai-jumbai Yesus pun bisa menyembuhkan dia. Rasa percayanya itulah yang dihidupi. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia pegang teguh, itulah yang dia lakukan, maka terjadilah mukjizat kesembuhan. Nah, saudara-saudara, dalam cara orang Yahudi, Yunani, ketika teks-teks kitab suci ini ditulis, ada sebuah kebiasaan begini. Ada kalanya yang di tengah-tengah itu menjadi paling penting. Sesuatu yang penting diawali dengan sesuatu yang sama, diakhiri juga dengan sesuatu yang sama. Nah, kalau begitu, Lukas bab 8 diawali dengan perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Di bagian akhir, seorang perempuan yang betul-betul percaya dan melakukan apa yang ia percayai. Tengah-tengahnya tidak lain tidak bukan adalah Ibu Yesus yang kita baca dalam Lukas bab 8 ayat 19. Jadi di sini kata-kata Yesus bisa ditafsirkan bahwa bukan sebuah penolakan terhadap ibunya, bukan sebuah sikap yang tidak menghormati ibunya, tetapi lebih dari itu, bahkan jauh. Perempuan-perempuan di awal dan di akhir Injil Lukas bab 8 dipuji secara luar biasa, apalagi yang di tengah, yang terpenting. Maka kata-kata Yesus, ibuku dan saudara-saudaraku ialah yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Itulah Maria. Maria menemani Yesus, bahkan nanti sampai ke puncak Golgota, di akhir hidup Yesus di atas salib. Maria bukan hanya menemani, Maria mendengar firman putranya. Maria menghidupi, Maria melakukan apa yang dia imani. Saudara-saudara yang terkasih, luar biasa bukan kalau kitab suci dibaca secara cermat. Sebuah teks, satu ayat harus dilihat konteksnya, di mana teks itu berada. Jangan suka memotong-motong teks, karena bisa ditafsirkan nanti sembarangan. Saudara-saudara, Maria, kita tahu Maria betul-betul mendengar firman Tuhan, berjuang, bergulat untuk melakukannya. Dan Maria menjadi pribadi yang luar biasa yang berhasil sebagai murid Yesus. Karena Maria mendengar firman putranya dan melakukannya dalam hidupnya. Tidak heran Maria dipuji dalam kitab suci, Maria dipuji dalam gereja perdana. Juga Maria boleh hidup di hati kita. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share.